Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kitang. Hari ini Senin 2 September 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 23 ayat 17 sampai ayat 18a ditambah dengan ayat 19a. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta semua pohon di ladang itu hingga seluruh batas tanah beralih kepada Abraham menjadi miliknya di depan mata Bani Het itu. Ayat 19a, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini tema kita berbunyi Mahpela, yaitu nama daerah Mahpela. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dengan memperabukan jenazah atau kremasi, tentu tidak butuh tanah makam. Abu jenazah ditaruh di dalam wadah yang relatif kecil, bisa disimpan dan bisa dihamburkan ke sungai atau ke laut, dilarung. Kuburan khususnya bagi masyarakat Jakarta kadang menjadi pemikiran yang tidak gampang. TPU bagi jenazah memerlukan biaya dan pemeliharaan kuburan itu juga memerlukan biaya. Akhirnya di TPU mana dan biaya berapa harus disediakan untuk memakamkan jenazah. Saudara-saudari, demikianlah nas renungan kita membuat Abraham repot dalam tanda kutip karena istrinya Sarah telah mati. Abraham hidup nomaden, berpindah-pindah. Negeri dan tanah tempat tinggalnya saat itu milik orang lain. Disitulah istrinya mati. Mau dikubur di mana? Jalan keluar yang bisa dilakukannya ialah dengan membeli tanah menjadi miliknya, sehingga dia bebas menggunakan tanah itu dan di situ dia bisa menguburkan jenazah istrinya. Awalnya orang negeri Het itu, Bani Het itu di Hebron mengizinkan Abraham menguburkan di pekuburan yang ada. Tetapi Abraham tidak merasa nyaman menguburkan istrinya di pekuburan orang lain. Maka dia mengusulkan agar dia bisa membeli sebidang tanah milik Efron Bani Het. Letak tanah itu di Mahpela merupakan ladang yang ada gua di sana. Sesuai dengan kebiasaan perjanjian, maka di gerbang kota berkumpul para saksi dan Efron menetapkan harga ladang itu 400 sikal perak. Dengan membayar harga itu disaksikan orang yang berkumpul, maka kepemilikan tanah itu beralih kepada Abraham. Ladang Mahpela itu menjadi catatan penting sebagai awal Abraham dan keturunannya telah memiliki sebidang tanah di Mahpela. Pembelian tanah Mahpela menjadi milik sebagai simbolis untuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang akan diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dengan dibelinya tanah dan gua di Mahpela itu sebagai simbolis kepemilikan yang sah atas seluruh tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Yakub, cucu Abraham yang mati di Mesir pada zaman Yusuf,
waktu dia berkuasa di Mesir, jenazahnya dibawa oleh Yusuf ke ladang Mahpela di dekat kuburan Abraham leluhurnya. Semua leluhur Israel, mulai dari Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea, Yakub, dikuburkan di Mahpela. Abraham membeli dari tangan orang Het sebagai tanda mereka melepas hak atas tanah itu dengan damai. Ratusan tahun kemudian oleh Yosua menaklukkan seluruh tanah Kanaan sebagai penggenapan janji Allah. Tidak ada bangsa dan raja-raja yang bertahan di hadapan Yosua karena Allah hendak mengaruniakan tanah itu kepada keturunan Abraham. Demikianlah seluruh tanah Kanaan menjadi milik umat Israel keturunan Abraham. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, kami sarankan untuk Anda agar mengetahui, mencari di mana Mahpela sekarang berada zaman ini. Yang kedua, apakah kuburan leluhur Anda menjadi tanda kepemilikan ladang keluarga di mana ada kuburan itu? Yang ketiga, melihat kuburan makin penuh, khususnya di kota Jakarta, apakah kremasi bisa menjadi jalan keluar? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, pengatur perjalanan zaman, kami sebutkan zaman berubah, tetapi firman Tuhan tetap tak tergoyahkan. Janji Tuhan sejak Abraham, bapa orang beriman, kami memegang dan mengimani akan tiba akhir zaman. Saatnya nanti kami menerima penggenapan menjadi anak-anak kerajaan. Datanglah ya Kristus. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin.